Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen, Ibu Dian Kusumajati dan Bapak Muhammad Rifa. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang UAS yang sudah kelompok kami melakukan penelitian. Uh, Oke, izinkan saya memulainya. Judulnya adalah Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran di Sekolah Menengah Atas. Nama saya Jeremy, ya ini nomor NPM saya. Kita lanjut lagi. Dari latar belakang terlebih dahulu, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, khususnya di tingkat SMA. Penggunaan media pembelajaran digital seperti video, LMS, dan sumber daring lainnya memungkinkan proses belajar menjadi lebih interaktif dan efektif. Teknologi juga membantu siswa memahami materi secara visual dan meningkatkan motivasi belajar. Namun, pemanfaatan teknologi masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan fasilitas, akses internet yang tidak merata di seluruh daerah, serta kurangnya pelatihan guru. Selain itu, teknologi dapat disalahgunakan jika tidak diarahkan dengan baik gitu. Karena itu perlu strategi yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter berdasarkan Pancasila, seperti mata kuliah kita sekarang ini, karakter building gitu ya. Jadi pembelajaran itu tetap bermakna dan beretika. Ada empat rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di tingkat SMA. Yang kedua, apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi dalam pembelajaran di SMA? Yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi agar pembelajaran berjalan lebih efektif di SMA? Yang keempat, yang terakhir, bagaimana peran teknologi tersebut dalam mendukung penguatan nilai-nilai karakter berbasis Pancasila? Ini tujuan proyeknya ya. Pertama ada untuk komunitas masyarakat yang lebih luas dan untuk terperinci mahasiswa itu sendiri. Pertama yang untuk komunitas dulu. Yang pertama menganalisis peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran di SMA. Yang kedua mengidentifikasi tantangan dalam implementasi teknologi di SMA sesuai dengan SDGs ya. Yang ketiga memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah praktis untuk memanfaatkan teknologi dalam pendidikan. Yang untuk mahasiswanya, yang pertama mengembangkan berpikir kritis mahasiswa tersebut, kolaborasi dan kesadaran dalam bersosialisasi untuk merancang solusi teknologi untuk pendidikan. Yang kedua, menerapkan pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam pembelajaran berbasis proyek. Oke, kita lanjut. Ini ada literatur review. Yang pertama, integrasi teknologi dalam pendidikan dan tantangannya. Teknologi membuat pembelajaran lebih interaktif dan memudahkan akses materi serta evaluasi. Namun, tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur, akses internet, dan kurangnya pelatihan guru seperti yang sudah di halaman pertama tadi. Tanpa dukungan yang merata, integrasi teknologi bisa memperlebar kesenjangan pendidikan. Sorry. Yang kedua, teknologi dalam pembentukan karakter berbasis Pancasila. Teknologi berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi. Media digital seperti video edukatif, simulasi, dan game pembelajaran mendorong keterlibatan aktif siswa dalam memahami nilai moral dan kewarganegaraan. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi tidak hanya mendukung akademik, tetapi juga membentuk karakter siswa secara konstektual dan relevan dengan kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui teknologi. Teknologi menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan efisien. Platform digital seperti LMS membantu guru mengelola kelas, juga meningkatkan partisipasi mahasiswa dan menyediakan akses ke sumber belajar yang luas, sorry, siswa ya. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan perangkat, dan kesiapan guru masih menghambat optimalisasi prosesnya. Karena itu, perlu pelatihan berkelanjutan dan dukungan fasilitas dari sekolah dan pemerintah. Kita lanjut ke metode pelaksanaan proyek. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah kuesioner dan wawancara. Yang kedua tugas pribadi dan kelompok. Ini metode pelaksanaannya. Kita mulai dari kuesioner dan wawancara dulu. Disusun untuk mengetahui sejauh mana siswa SMA menggunakan teknologi dalam kegiatan belajar dalam kuesioner. Diberikan secara online kepada seluruh responden yang merupakan siswa SMA. Setelah penyebaran kuesioner,
kelompok mewawancarai guru untuk menggali pandangan mendalam tentang pengalaman mereka menggunakan teknologi. Jadi ini yang sudah kelompok kami lakukan, ada kuesioner dan wawancara. Yang kedua, tugas pribadi dan kelompok. Pribadi menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner dari siswa, melakukan wawancara dengan guru yang telah ditentukan. Kalau kelompok, menyusun instrumen kuesioner dan daftar pertanyaan wawancara, menganalisis data kualitatif dan kuantitatif. Terus menyusun laporan akhir secara kolaboratif. Ya, laporan akhirnya ini. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Ini adalah deskripsi pelaksanaan. Jadi, penyusunan dan penyebaran kuesioner itu, jumlah responden dalam kuesioner itu sebanyak 10 orang yang sudah kami teliti. Siswa SMA, mayoritas responden perempuan 80%, sementara sisa yang laki-laki 20%. Responden berasal dari Pulau Jawa sebanyak 90%, dan sisanya berdomisili di wilayah Jabodetabek 10%. Nah, intensitas penggunaan teknologi setiap hari 100%. Semuanya memakai teknologi setiap hari. Media yang digunakan ada bervariasi, e-book dan PDF pelajaran ada 20%, app quiz dan game edukatif 20%, Google Classroom ada 10%, dan YouTube atau video pelajaran lainnya itu ada 50%, itu paling besar ya. Jadi dari penelitian yang kami lakukan, itu setiap hari semua responden memakai teknologi. Sudah tidak kita bisa pungkiri ya, semua orang itu udah memakai teknologi di zaman sekarang. Jadi setiap hari 100%. Kita lanjut lagi. Ya, dampak teknologi terhadap, sorry, saya kecil sebentar. Dampak teknologi terhadap proses belajar. Oke, jadi di sini ada dua. Ada teknologi membantu pembelajaran, ada juga teknologi meningkatkan semangat. Dari data yang kami peroleh, dari yang sangat setuju dalam teknologi membantu pembelajaran, itu 50%. Yang setuju 50% juga. Netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak ada. Jadi bisa dibilang orang-orang siswa, sorry, sangat setuju teknologi itu membantu pembelajaran. Teknologi meningkatkan semangat. Sangat setuju juga 50%, setujunya 40%, netralnya masih bingung-bingung ya 10%. Jadi ya mayoritas juga teknologi itu meningkatkan semangat. Oke, kita lanjut lagi. Karakter dan nilai Pancasila dalam pembelajaran digital. Dalam pembelajaran digital, siswa menyadari pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sebanyak 50% setuju bahwa tanggung jawab seperti mengerjakan tugas tepat waktu perlu dijunjung. Teknologi juga membantu siswa memahami nilai-nilai Pancasila. Dengan 60% menyatakan setuju, sikap saling menghargai saat diskusi daring diakui oleh 50% responden. Dan 60% sangat setuju bahwa pembelajaran digital mendorong toleransi terhadap perbedaan latar belakang. Selain itu, 60% siswa menyadari pentingnya menggunakan teknologi secara bijak seiring pesatnya perkembangan digital. Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran berbasis teknologi, responden mengungkapkan beberapa kendala utama dalam pembelajaran digital, seperti koneksi internet yang tidak stabil di seluruh daerah, sudah pasti ya, dan ketiadaan WiFi di sekolah. Selain itu, banyak siswa yang menggunakan perangkat yang sudah usang atau berspesifikasi rendah, jadinya bisa mengganggu gitu ya, sehingga sering ya mengalami gangguan teknis kan. Kesulitan juga muncul saat harus memahami aplikasi baru tanpa bimbingan langsung dari guru. Untuk mengatasi hal ini, disarankan penyediaan fasilitas internet yang memadai, bantuan perangkat dari sekolah, serta pelatihan digital bagi guru agar dapat menampingi siswa secara efektif dan efisien gitu ya. Kita lanjut lagi. Ini adalah hasil wawancara guru. Um, ada 4 ya, efektivitas teknologi dalam pembelajaran. Guru menilai teknologi seperti LMS sangat membantu pengelolaan pembelajaran tugas dan evaluasi siswa. Fitur digital seperti forum, materi online, dan pelacakan tugas meningkatkan fleksibilitas dan struktur pembelajaran. Peran guru dan sekolah penting dalam menyiapkan WiFi dan mendorong penggunaan teknologi secara fokus dan kreatif. Yang kedua ada tantangan dalam implementasi. Hasilnya, siswa cenderung terdistraksi oleh media sosial atau game saat belajar. Masalah teknis seperti WiFi tidak stabil saat ujian berlangsung. Munculnya AI menuntut pengawasan lebih ketat agar siswa tetap jujur dan tidak menyalahgunakan teknologi. Karena ada AI, Artificial Intelligence ini ya. Yang ketiga, strategi untuk optimalisasi teknologi. Pelatihan rutin untuk guru agar lebih mahir menggunakan media digital, kolaborasi antar guru dalam berbagai praktik baik, integrasi nilai karakter dan etika digital dalam materi ajar,
Proyek digital siswa untuk mengembangkan kreativitas dan nilai kebangsaan. Yang terakhir, penguatan nilai Pancasila melalui teknologi. Guru menggunakan video edukatif dan diskusi sebagai media refleksi nilai-nilai luhur. Tugas proyek digital mengangkat tema gotong royong dan kepedulian sosial. Teknologi dimanfaatkan bukan hanya sebagai alat belajar, tapi juga sarana pembentukan karakter berbasis Pancasila. Itu yang paling pentingnya sesuai mata kuliah kita. Kita lanjut lagi. Ya, ini masuk ke refleksi pribadi saya. Nama saya Jeremy Nathan Ferry Purba. Jadi, ya ini sudah saya jabarkan ya di tulisan saya ini. Melalui wawancara dengan guru di SMA Yusudarso yang sudah saya lakukan, saya memperoleh wawasan mendalam tentang penerapan teknologi dalam pendidikan. Tidak hanya memahami fungsi teknologi, saya juga ya menyaksikan langsung lah bagaimana nilai Pancasila diterapkan secara nyata. Nilai keutuhan tampak dari dedikasi guru dalam mencerdaskan siswa, nilai kemanusiaan dari interaksi yang empatik dan persatuan melalui integrasi siswa dari berbagai latar belakang. Juga proses diskusi mencerminkan nilai kerakyatan, sementara harapan pemerataan akses pendidikan ya menunjukkan wujud keadilan sosial. Itu yang harus lebih merata yang tadi ya. Pengalaman ini menyadarkan saya betul bahwa menyusun laporan akhir bukan sekedar tugas akademik, melainkan proses membentuk karakter dan komitmen sebagai bagian dari generasi pembelajar yang beretika dan berjiwa Pancasila. Oke, kesimpulannya dan saran ya. Jadi kesimpulannya itu pemanfaatan teknologi di SMA terbukti meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui akses sumber belajar yang luas, metode pengajaran yang variatif, dan evaluasi yang lebih efisien. Namun masih terdapat tantangan seperti kesenjangan akses, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya kesiapan guru yang tadi. Oleh karena itu, integrasi teknologi harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar selain mencerdaskan, juga membentuk karakter siswa yang bermoral dan bertanggung jawab. Sarannya ada empat di sini. Yang pertama pelatihan guru tadi. Pelatihan guru tingkatkan kompetensi guru melalui pelatihan pembelajaran digital secara berkelanjutan. Kedua, fasilitas penunjang, sediakan internet stabil dan perangkat pembelajaran yang memadai di sekolah. Yang ketiga, kebijakan kolaboratif, dorong kerjasama antar guru antar guru dalam penggunaan media, media digital. Yang terakhir, integrasi nilai Pancasila. Sisipkan nilai-nilai Pancasila dalam materi digital agar siswa tumbuh secara akademik dan karakter moral untuk bangsa bernegara. Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu dosen yang sudah mendengarkan. Sangat senang untuk bisa berkolaborasi di mata kuliah ini. Nama saya Jeremy. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Tuhan Tuhan memberkati.